Ser. Muser-muser. Ter. Muter-muter. Anak breakdance mungkin ya. Nancap deh kepalanya di tanah. Gak bangun-bangun. Ya hiha. Film diawali Skin sebuah quote berkaitan filmnya. Dengan cinta. Kau harus terus dan mengambil resiko terluka. Karena cinta adalah perasaan luar biasa. Katanya Britney Spears. Kalau jatuh cinta, kau seakan mengapung di awan. Tapi kalau patah hati, kau jatuh dari langit dan tulang rusukmu patah. Itu kata si Don sang aktor. Diceritakan di awal kalau Don adalah seorang petenis profesional. Track rekornya bagus dari peringkat 8 langsung 10 papan atas gitu loh. Kata penonton si Don ini mudah marah. Yah wasit saja dibilang bodoh. Katanya si hebat dalam kendalikan amarah tapi. Raket aja dibanting-banting sampai patah hahaha. Katanya sih kadang-kadang aja marah. Dan selanjutnya bisa cepat menenangkan diri. Tengok-tengok dia capar ke pacarnya di tribun penonton. Juga diperlihatkan anak pacarnya Don. Dia seorang artis terkenal katanya sih bintang terkenal. Pujaan hati bangsa tanpa teh. Ditunjukkan foto-foto mupengnya. Foto gaya entah foto apa saja. Don dan Ana sudah pacaran 2 tahun. Kayak bintang film yang gambarnya kotak-kotak sih. Tapi ya memang bintang film kan dia model juga mungkin. Icik iwir dah pokoknya pose foto-fotonya. Skin dilanjut Don diwawancara dalam acara talk show. Don dicuekin sedikit ya karena emang ada iklan penggorengan yang biaya acara. Hahaha. Karena juara dan presenternya penggemar Don maka dipeluklah Don. Di sini Don bercerita terkait visi misi dan motivasinya dalam main tenis. Saat kecil Din tinggal di Pattaya. Dia dilatih ayahnya main tenis. Yah ayahnya pakai kacamata dan gaya rambut kayak penyanyi dangdut. Latihannya keras dididik ayahnya dan suatu ketika lihat seorang gadis di tribun melihat Don main tenis. Ya diperkenalkan namanya Duh ya itulah Dewi mungkin ya tapi dipanggil Duh. Dia sering perhatikan Don berlatih dan mengamati. Yah Cimon mungkin ya cinta monyet. Gak tahu monyetnya kemana. Sering berbicara mereka dan sering ejek pula si Duh ini. Dia punya kekuatan super katanya seperti telekinesis. Kayak film yang dibintangi John Travolta di film berjudul The Phenomenon. John lagi. Dia punya tumor otak jadi hampir samalah tiba-tiba pingsan kayak disambar petir. Dan setelah itu bisa gerakin benda mati. Duh ini suka donat jadi kalau mereka ngedate di toko donat. Yang menjengkelkan juga presenternya selalu menyela iklan oeng gorengan. Ditampol wajan penggorengan sama Don juga nih nanti hahaha. Suatu hari Duh meninggalkan Don untuk ke Amerika dan berobat di Amerika. Katanya Don harus juara jika waktunya juara. Itulah pesan Duh. Lalu Don pun akhirnya juara di kejuaraan remaja. Setelah itu jadi pemain profesional. Bisa bidik kaleng pakai pukulan bola tenis. Yah lumayan keren tapi gak tahu pakai stuntman atau gayak arena samar-samar hahaha. Ditunjukkan juga badan slimnya si Don yang suka cewek-cewek icik iwir. Bahkan juga di kamar mandi tapi one pack aja sih bukan SIK pack. Juga sambil nyanyi di kamar mandi. Yang merasa nyanyi kalau mandi pasti senyum-senyum sendiri biasanya. Skin dilanjutkan Don saat pulang ada orang lihat barang-barangnya. Dikira pencuri oleh si Don yang jelas temperamen. Dan langsung dipukuli oleh Don sama ayahnya orang itu. Diinjak-injak juga tanpa ampun. Dinyalakan lampunya oleh teman Don ternyata. Dia adalah perwakilan dari vendor sebut saja Nike yang mau perpanjang kontrak. Kemudian dilanjut Don makan malam bersama pacarnya bernama Ana gak pake elo. Curhat dia sama badannya yang agak gendutan padahal naik beberapa miligram. Nah foto-foto pakai tongsis. Ya kebiasaan sebagian besar wanita tapi gak semua juga sih. Selalu foto-foto hahaha. Bahkan karena gak mau gemuk. Makanan yang telah dimakan pun dimuntahkan oleh Ana.
Katanya kebanyakan makan mungkin di perutnya ada sensornya ya hahaha. Setelah selesai makan malam, Don melamar Ana. Tapi, ditolak guys. Mamam telenyem. Don bahkan menawarkan berlutut pun ditolak. Katanya belum siap. Belum siapnya karena apa itu pun gak dikasih tahu. Ya itulah mungkin yang tahu cewek-cewek ini. Secara Don juga sedang moncer juara. Terjadi pertengkaran deh. Nah loh. Don disalahkan seakan dia bosan. Diputer balik noh. Yang sabar ya cowok. Begitu juga cewek yang sabar di beberapa hal juga. Biar adil noh. Sudah pacaran lama tapi gak mau nikah ternyata. Nah sudah bisa disimpulkan. Tapi kesimpulannya tergantung kamu yang nonton juga sih hahaha. Bertengkar hebat. Suara keras sudah mereka berdua. Tahu sendiri Don juga temperamen. Dan ada paparazzi memfoto dan memvideo pertengkaran mereka. Secara sama-sama artis gitu loh. Paparazzinya ketahuan Don. Ditegur pula dia. Dan semua orang di restoran pun melihat mereka berdua yang bertengkar. Mamam telenyem. Lalu Ana pergi meninggalkan Don. Tahu si Don kan kalau temperamen. HP si paparazzi yang dipanggil gendut pun dimasukin ke kuah rebusan masakan. Ternyata punya HP lagi dan lanjut merekam dia. Yah kembali si Don mengambil HP si gendut. Lalu diinjak-injak HP-nya hahaha. Sampai di jalan di mobil saat pulang. Ana bilang ke Don kalau mereka putus. Lalu tidak waktu lama besoknya sudah beredar kabar kalau Ana pacaran sama Jimmy. Ya Jimmy itu vokalis band The Rocket katanya. Kemudian di bar atau kafe. Ada yang mau minta foto bareng Don. Tapi ternyata mereka mengejek Don. Kali ini Don sabar justru Don yang dipukul duluan sama orang yang mengajak foto. Ngajak foto tapi gak tahu namanya. Malah diejek pemain sinetron. Bahkan pemain bola Pogba. Don balas ejek Freddie Mercury. Ya sebenarnya mereka tahu kalau Don petenis. Mau ditusuk obeng mereka. Karena marah khususnya orang gak jelas itu akhirnya memukul Don. Don balas pukul orang itu. Tapi akibatnya tangan Don ada yang retak atau patah dikit saya tidak tahu. Dispalek atau digip atau diapain itu namanya. Peringkat Don turun di bawah 400. Gak bisa main tenis. Ana sudah 6 bulan pergi meninggalkan Don. Itulah cerita Don yang terpuruk. Temannya datang melihat Don. Dilihat nafasnya dikira mati. Temannya ikut nangis ternyata prank. Dan mereka pun bangunin Don. Minum miras Don pagi-pagi juga bangun tidur. Sepertinya Don kacau. Gipnya gak mau dibuka katanya suka memakainya. Dan Don sudah tidak mau main tenis lagi. Dilihatnya fotonya sama Ana. Dan temannya pun menasehati kenapa kau biarkan wanita membuatmu seperti itu. Diminta bangkit si Don tapi gak mau. Lalu Don pakai kacamata dan merengek nangis hahaha konyol emang dia. Lalu Don dan dua temannya serta ayahnya berkumpul membicarakan nasib dan kelanjutan karir Don. Bahwa sudah banyak kontrak ditandatangani. Don suka boros. Mau bayar kembali kontraknya tapi gak punya uang. Ayahnya sudah invest di properti tapi rumahnya gak laku. Mobil juga gak laku dijual. Don mengira mereka sedang mengupayakan agar Don mau main lagi. Tapi ayahnya jelaskan kalau bukan. Dan Don perlu pergi ke tempat kecilnya dulu di Pattaya supaya semangat mau main tenis lagi. Peringkat Don turun di bawah 400. Gak bisa main tenis. Ana sudah 6 bulan pergi meninggalkan Don. Itulah cerita Don yang terpuruk. Temannya datang melihat Don. Dilihat nafasnya dikira mati. Temannya ikut nangis ternyata prank. Dan mereka pun bangunin Don. Minum miras Don pagi-pagi juga bangun tidur. Sepertinya Don kacau. Gipnya gak mau dibuka katanya suka memakainya. Dan Don sudah tidak mau main tenis lagi. Dilihatnya fotonya sama Ana. Dan temannya pun menasehati kenapa kau biarkan wanita membuatmu seperti itu. Diminta bangkit si Don tapi gak mau. Lalu Don pakai kacamata dan merengek nangis hahaha konyol emang dia.
Lalu Don dan dua temannya serta ayahnya berkumpul membicarakan nasib dan kelanjutan karir Don. Bahwa sudah banyak kontrak ditandatangani. Don suka boros. Mau bayar kembali kontraknya tapi gak punya uang. Ayahnya sudah invest di properti tapi rumahnya gak laku. Mobil juga gak laku dijual. Don mengira mereka sedang mengupayakan agar Don mau main lagi. Tapi ayahnya jelaskan kalau bukan. Dan Don perlu pergi ke tempat kecilnya dulu di Pattaya supaya semangat mau main tenis lagi. Skin lanjut ke lobi hotel di mana Don ketemu Ana. Dikira mengikuti ternyata Ana ada syuting film di Pattaya. Nah loh ketemu lagi kan? Mau lupain pergi jauh ke kampung halaman malah ketemu lagi. Dan ada juga Jimmy pacarnya ikut juga. Don gak mau salaman sama Jimmy. Dan mereka pergi. Don jalan kaki 20 kilo dari hotel ke rumah temannya. Don minta ke temannya agar diurus pindah hotel. Ada istri temannya yang endut karena sering tidur sambil makan. Gimana gak endut hahaha. Tapi Don akhirnya kembali ke hotel dan paginya dibangunkan oleh Duh. Dan diajak sarapan bareng. Saat sarapan di meja lain, ada Ana dan Jimmy pacarnya. Juga sedang sarapan bareng. Jimmy mau buat tato wajahnya di dada karena dia terkenal. Dibilang sama Ana kayak punya dua kepala. Minta difoto Ana dan tanya mantannya yang gak suka sama Jimmy. Ya Duh pun tanya gak bisa move on-nya. Nangis deh si Don di kamarnya. Malamnya tiduran termenung sendiri dekat kolam. Setelah 6 bulan akhirnya di-chat sama Ana. Don seneng banget dilihat Ana dari kamarnya. Nah bodohnya Don langsung tanya mau balikan apa gak. Ya jelas gak dibales dan Ana masuk kamar. Setelah itu muncul Jimmy hahaha. Dikasih gambar gipnya Don sama Duh. Di lobi hotel Don ketemu Jimmy pacar Ana. Sempat bersih tegang lucu. Dan dilerai oleh orang minta foto. Mereka foto bareng tapi Don bakar pantat Jimmy saat foto. Ya Jimmy kepanasan pantatnya. Kebakaran pantat katanya. Lalu Jimmy pergi. Selanjutnya Don jalan-jalan sewa motor. Dilihatnya Ana tapi ada Jimmy juga. Tidak patah semangat Don cari Ana di kamarnya. Tapi Don salah kamar dan ketemu sama bencong dan dipukulilah bencong itu. Don minta balikan lalu ada Jimmy datang. Ya jelas Ana langsung nyuruh Don pergi. Don kemudian nangis lagi merengek di kamarnya. Don mau bunuh diri tapi dilihat turis asing. Disuruh lanjut tapi gak jadi bunuh diri malah balik takut. Hahaha. Don lalu dibantu Duh buat balikan sama Ana. Diawali ganti potongan rambut Don. Lalu saat makan ada sekelompok pemuda gibah. Gosip rasani-rasan-rasan atau apalah itu namanya. Kebetulan Don di belakangnya. Dibilang Don gila karena putus. Tangannya patah dan tidak main tenis lagi. Pacarnya pacarana sama vokalis The Rocket. Ternyata yang gosip bukan hanya cewek tapi cowok juga. Lalu Duh marah-marah. Dibilang mereka mulut besar tapi kemaluan kecil hahaha umum sih. Dan Don juga datang. Dimarah-marah mereka. Tapi akhirnya pergi meskipun setelah pergi masih rasan-rasan gosip mereka. Skin lanjut di kafe malamnya Don sama Duh. Ketemu Ana dan pacarnya juga sedang makan malam di kafe yang sama. Sepertinya sih kafe hotel karena bertemu terus mereka. Jimmy diminta nyanyi tapi gak mau full alasan royalti. Selanjutnya Don diminta nyanyi juga. Suaranya cempreng. Don bilang karena bukan penyanyi dan gak bisa nyanyi. Lalu esoknya Don ngobrol dan mandi bareng Duh. Di kolam renang maksudnya bukan mandi bareng di kamar mandi. Mereka akhirnya memutuskan cari lagu yang tepat buat ungkapin perasaan ke Ana. Dilatihlah Don dan mereka ke tempat karaoke cari lagu dan belajar nyanyi. Lagunya tersesat ya tapi emang Don gak bisa nyanyi bagaimanapun disuruh belajar kalau suara cempreng ya tetap cempreng. Lalu mereka berdua pulang naik motor sewaan Don. Duh yang bonceng lalu berhenti di sebuah pesta nikahan. Dan dilihatnya pesta itu.
Du punya ide, emang kacau nih orang sepertinya. Mereka masuk ke pesta pernikahan itu. Kenal gak kenal pengen makan gratis sepertinya. Yah memang sih, hahaha. Tatak sudah mereka masuk. Salaman sama mempelai cowok dan ceweknya juga. Senang Don pemain tenis terkenal datang. Berfotolah mereka. Dikira suaminya kenal dan suaminya mengira istrinya kenal. Ternyata gak ada yang kenal Don dan Du. Dan bukan teman mereka juga. Ya. Dapat dipatikan mereka berdua makan. Don dan Du dengan lahapnya makan seperti gak punya salah. Masa bodoh sih. Mungkin biasanya masa-masa anak kuliah ini anak kos cari tempat beginian. Sampai dilihatin orang semejanya karena mereka berdua makan dengan lahapnya. Di acara nikah adatnya mungkin. Kakeknya kasih sambutan. Sambutannya aneh dan lucu. Muka kakeknya juga konyol sih. Dari yang panjang besar dan keras yang pasti. Sambutan aneh bahkan. Katanya sih kakeknya masih sering bercinta sama istrinya. Semua tertawa. Dari Don ketawa. Pak D ketawa. Dan kakek pun tertawa lepas. Lalu ada yang nyanyi lagu cinta. Don dan Du minum es bareng. Dan tibalah saatnya bergoyang asik. Inilah waktunya lariba. Don goyang santai. Malum-malum mau. Sedikit jaim. Begitu juga Du. Du ikut alur santai. Diawali Don goyang patah-patah. Du ikut goyang asik juga santai dulu. Goyang esek ewer Don. Goyang pinggul Du makin menjadi. Dan tak lupa juga sang mempelai ada di sana. Ikut goyang juga mereka berdua. Suasana pecah. Semuanya bergoyang. Dan bahkan mempelai wanita goyang yang gak bakal kalian duga. Yah, mempelai wanita goyang muser-muser yang kita lihat di awal tadi. Ser muser-muser. Termuter-muter. Anak breakdance mungkin ya mempelai wanitanya. Semua goyang teriak kegirangan mereka. Nancap deh kepalanya di tanah mempelai wanitanya. Ser muser-muser uing. Yahiha. Lariba. Skin dilanjut, selesai pesta mereka pulang naik motor dibonceng Don. Tapi di jalan stang motornya lepas. Nah kok bisa loh. Hadeh dan mereka jatuh. Gubrak. Gludak-gludak. Bruk ambiuk. Cemong-cemong muka mereka. Lalu mereka jalan kaki dan meninggalkan motornya. Di perjalanan mereka ketemu penjahat mau kubur orang. Niatnya minta tumpangan. Tapi ternyata gali tanah. Dan ada orang disekap lakban. Dan berdarah. Minta tolong dia. Mereka ditegur duh kalau gak boleh aneh-aneh di Thailand. Dilihatnya mereka bawa pistol. Don dan Duh langsung pergi. TPI Duh sempat-sempatnya moto si penjahat. Nah loh. Yah, auto dikejarlah langsung. Don dan Duh lari. Saat dalam persembunyian Duh kentut. Karena Duh gugup. Yah, akhirnya ketahuan tapi. Don akhirnya keluar dari persembunyian. Ada ide. Dan mencoba lepas gipnya dengan dipukulkan ke besi, jelas kesakitan lah. Meringis kesakitan deh. Lalu bisa dicopot pakai tangan. Yah, Don mau pukul penjahat pai kayu seperti raket tenis pakai batu sebagai bolanya. Pukulan pertama gagal karena kena helm Duh. Pukulan kedua kena kepala penjahat. Telenya mamam kena dia, kepala langsung pingsan. Lalu Don dan Duh kabur. Sandar santai di toko donat mereka. Lalu dilanjut Don ajari Duh main tenis. Ya, sedikit stimulan juga supaya Don juga mau main tenis lagi sepertinya. Akhirnya Don mau main tenis lagi. Pam dipukul bolanya. Di sisi lain, Jimmy main tenis meja sama anak kecil. Anak kecil gak dikasih kesempatan. Malah di-smash kena si bocah. Automutu ngambek si bocah gak mau main. Lagian emang si Jimmy gak bisa jadi dewasa sama anak kecil nih, hahaha. Don lalu ketemu Jimmy. Jimmy kasih tahu Don kalau mau lamar Ana karena udah pacaran setahun. Nah lo ketahuan kan Don baru putus 6 bulan. Berarti mereka selingkuh.
Jadi yang ternyata mengejar pacar orang bukan Don tapi Jimmy sendiri. Disuruh Jimmy jaga rahasia. Tapi Don santai saja kali ini. Lalu di kafe Don ketemu sama Ana. Ngobrol kabar dan masalah hubungan mereka terdahulu. Katanya Jimmy tampan keren tapi bodoh. Dan diminta Ana supaya Don jangan ganggu Jimmy. Dan Ana hanya sangat suka sama Jimmy. Katanya Don gak lakukan apa-apa buat Ana. Ya hubungan baik gak akan bubar ya benar sih. Terus minta apa ya hahaha. Keesokan harinya Don dibangunkan Duh dan marah-marah Don sama Duh. Disuruh pergi Duh hingga dia pergi kecewa. Momen ega pas Duh. Cowok itu kalau ada masalah biarin sendiri itu kata Bu Ustadzah hahaha. Don tidur di bak mandi lagi. Hari selanjutnya Duh datang lagi. Tapi Don sudah tidak marah. Disuruh masuk si Duh. Lalu ayah dan teman-temannya datang memberi motivasi karena tahu Don sudah mau ke lapangan lagi. Mereka rapat. Ada kejuaraan bulan depan dan Don diminta ikut. Don masih punya misi balikan sama Ana sebelum ikut turnamen. Malamnya pesta penutupan syuting Ana dan kawan-kawan. Don maju tapi setelah berpikir sepertinya Don sudah gak suka Ana. Don diminta menyanyi tapi masih gak bisa nyanyi dan gak jadi nyanyi. Lalu Don dan Duh pergi. Sebelum keluar pintu tiba-tiba Jimmy melamar Ana. Pidato sedikit. Dan ditunjukkan tato Jimmy sama Ana di dada Jimmy. Hahaha. Emang konyol nih orang. Benar kata Don. Bodoh. Lalu. Hening sejenak dan. Lamaran Jimmy ditolak. Mamam telenyem. Udah ditato di dada. Lamaran di tempat umum. Ditolak pula. Kalau main game mungkin combo ya hahaha. Diletakkan cincinnya ke meja. Lalu Jimmy berjalan keluar tapi tiba-tiba. Yah. Jimmy pukul Don. Otomatis Don balas pukul. Baku hantam mereka. Dan katanya Don kehilangan giginya. Ngobrollah Don dan Duh di toko donat. Don minta Duh biarin aja. Ngapain cewek diributin? Duh kasih tahu kalau ada kesempatan. Sebentar lagi mereka pasti putus. Don bilang udah gak mau lagi kejar Ana. Lalu Don ketemu Jimmy di pantai. Don ditawari minum bir Jimmy. Jimmy minta maaf ke Don. Don juga minta maaf ke Jimmy. Jimmy tidak tahu kenal Ana dan Don pasti sudah alami sebelumnya. Ya benar sama-sama ditolak lamarannya. Don kasih Jimmy brosur. Brosur penghapus tato. Hahaha ya emang mungkin lebih butuh. Lalu esoknya Don ketemu Ana dan Ana bilang mau ke Jepang. Pantes gak mau nikah ternyata mau ke Jepang. Buat syuting film apa ya tahu sendirilah. Dan disinilah terungkap fakta kalau Ana gak percaya nikah. Gak mau nikah ternyata dia. Pacarana aja dan pacarana kayak orang nikah mungkin. Makanya pergi ke Jepang nih. Wow. Ikeh. Dibilangnya hubungan Don dan Ana sebenarnya baik tapi gak mau jika menyesal di belakang. Oh jadi gitu tapi gak tahu gak mau menyesal. Gak mau nikah. Atau sudah ada rencana di belakang yang bisa buat menyesal. Ingat-ingat anak perempuan guys. Pakaiannya aja kurang kain loh. Lalu Don dan Ana berpisah dari hotel. Lanjut Don sekarang yang ajak Duh sarapan. Saat ke toilet Duh pingsan. Ternyata tumor otak Duh sudah menyebar kemana-mana jadi operasi bisa suatu saat kambuh. Akhirnya Duh ditawari diajak tinggal sama Don di Bangkok sambil operasi. Don jadi semangat latihan lagi untuk kejuaraan. Hari-hari dilalui bersama sampai ada info Jimmy dan Ana putus. Don ikut turnamen dan sampai akhirnya masuk final. Di hari yang sama saat partai final Duh juga operasi. Sempat dalam pertandingan akan putus asa tapi Don lihat raket yang ada kata semangat yang ditulis Duh. Dan pada babak penentuan. Hampir buat deg-degan juga karena bola sempat musar di tengah net tapi jatuh di kotak lawan Don. Don dapat memenangkan pertandingan dan mendapat trofi juara. Don lalu ke RS dan menyerahkan trofi yang dijanjikan ke Duh.
Setelah itu janji lainnya akan dirayakan makan donat. Saat latihan ternyata Anna datang melihat dan disamperin sama Don. Du cemburu dan pergi menghilang meninggalkan sebuah catatan untuk Don. Diceritakan kalau Du sudah berhasil membuat Don bangkit. Don ingat kebersamaannya bersama Du dan akhirnya Don murung lagi. Lalu ayahnya menceritakan yang sebenarnya kepada Don siapa Du sebenarnya. Kalau Du itu sebenarnya bukan Du yang asli. Du yang asli meninggal 10 tahun sebelumnya dan semua identitas palsu. Du tahu hal dari diari Du yang dipinjam dari ortunya. Hal itu dilakukan ayah Don supaya semangat mau main tenis lagi. Bahkan trik sendok bisa dipelajari dari YouTube. Ternyata penyakitnya kebetulan sungguhan kebetulan sama. Sebenarnya nama aslinya yang ditahu adalah Pat. 9 bulan kemudian Don ikut kejuaraan tenis di Amerika. Ternyata di kafe melihat Pat. Tapi Don langsung pergi tak menyapa karena tahu dia bukan Du yang asli seperti yang dikatakan ayahnya. Dia hanya dibayar ayahnya untuk mengembalikan semangat Don. Lalu di rumah diceritakan lagi oleh ayahnya saat merenung dan berkumpul bersama teman-temannya. Temannya pun bilang istrinya dulu saat dinikahi cantik. Ternyata sekarang gendut karena sering makan sambil tidur. Kalau cinta gak kemana sih? Diceritakan juga kalau Du merasa Don suka Du yang asli. Dia yang bisa berkorban segalanya untuk Don. Dan yang tidak dapat disangka. Ayah Don memotong pembicaraan mereka dan bilang, kalau yang dikatakan ayahnya sebenarnya benar kalau itu Du yang asli. Jadi ayah Don bohong ke Don karena Don kacau lagi setelah ditinggal Du. Jadi direkayasa lagi. Heleh ini dibuat muter-muser filmnya sama ayah Don. Hadeh. Terus ini gimana benar apa ga? Ayah Don gak mau Don lebih buruk lagi keadaannya. Sontak Don terkejutlah. Hahaha. Maksudnya sih baik tapi itu bikin mereka jadi jauhkan. Lalu Don langsung ke kafe menemui Du dan menyanyikan sebuah lagu. Yah meskipun suara Don gak enak didengar. Lalu dinyanyikanlah lagu untuk Du. Dan Du pun tersenyum menerima lagu itu meskipun para hahaha. Dan Don sudah tidak peduli siapa Du yang jelas kalau Don nyanyi untuk Du. Dan ditunjukkan kuote Andri Agassi kalau benci buat tersungkur tapi cinta bisa bikin bangkit. Gak tahu itu siapa sih. Akhirnya Don dan Du bersatu icik-icik ehem. Dikabarkan kalau Anna membintangi film Kong Kang dan pacaran sama bintang filmnya yaitu Kong. Dan akan segera menikah. Sedangkan Jimmy memperbaiki tatonya. Dan film pun berakhir. Muter-muter kisah cintanya dibalut komedi. Tapi ya itulah film. Pesan filmnya cinta. Itu sih mungkin ya. Bisa diambil dari subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.